Hai guys, coba bayangin deh, apa jadinya kalau dalam waktu 1 hari aja, perputaran uang di negara kita tiba-tiba berhenti total. Berjuta-juta orang mendadak panik, investor menarik uang mereka secara massal, dan ekonomi satu negara langsung lumpuh gitu aja. Serem banget kan? Nah, tahu nggak sih di kriminologi ada yang namanya resiko, kejahatan, dan pengamanan objek vital nasional. Pemerintah kita lewat Kepres nomor 63 tahun 2004 dan Perpol nomor 7 tahun 2019 udah menetapkan tempat-tempat yang penting buat hajat hidup orang banyak. Tempat itu nggak boleh diganggu sama sekali. Dan salah satu objek vital yang paling kritis di Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia atau IDX. Tempat yang jadi jantung perputaran modal dan investasi seluruh Indonesia. Tapi di era digital sekarang, serangan ke objek vital itu ternyata nggak selalu pakai bom, fisik, atau terorisme gedung. Ada ancaman tak kasat mata yang lebih jauh berbahaya. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Tapi, menariknya nih guys, dalam kajian kriminologi modern, yang namanya pengamanan obfitnas itu ternyata nggak cuma soal jaga gedung pakai pagar kawat atau pintu X-ray doang. Di Bursa Efek Indonesia, aset yang paling vital dan wajib dilindungi justru sifatnya non-fisik, mulai dari sistem IT perdagangan saham yang namanya JATS. Validitas data transaksi sampai satu hal sosiologis yang paling rapuh banget, yaitu public trust alias kepercayaan masyarakat dan stabilitas psikologis para investornya. Kenapa? Karena di sini psikologi orang-orangnya itu sangat sensitif. Nah, bayangin kalau ketenangan psikologis itu sengaja diacak-acak lewat information warfare atau perang informasi siber. Ini adalah ancaman nyata yang dihadapi BEI saat ini, guys. Bentuknya bisa berupa penyebaran disinformasi yang terstruktur, rumor palsu kalau emiten raksasa mau bangkrut, sampai manipulasi opini pakai teknologi deepfake AI. Menurut pakar kriminologi keuangan Ronald V. Clark, polusi informasi kayak gini sengaja disebar untuk menyerang otak dan logika para investor agar mereka panik dan melakukan tindakan ceroboh. Terus, di mana sih letak kelemahannya? Jadi, kerentanan utama dari bursa efek itu ada pada gap kecepatan. Info hoax atau berita bohong itu bisa menyebar super cepat melalui grup WhatsApp atau media sosial dalam hanya hitungan detik saja. Sementara, konfirmasi resmi dari pihak bursanya butuh waktu untuk memverifikasi data terlebih dahulu. Nah, karena pasar modal itu sangat bergantung sama persepsi publik, celah waktu inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menggoreng isu demi keuntungan mereka sendiri. Nah, kalau sistem pertahanan informasinya aja udah gagal, efeknya itu nggak main-main dan bisa berdampak sistemik buat negara kita, guys. Nah, hal ini tuh bisa dipicu oleh fenomena-fenomena yang namanya panic selling atau situasi di mana para investor itu ketakutan secara irasional dan langsung kompak untuk menjual semua saham mereka secara massal. Nah, terus apa sih dampak fatalnya? Dampak fatalnya adalah nilai kapitalisasi pasar tuh bisa hancur, perdagangan terpaksa dihentikan, dan modal asing itu kabur dari Indonesia. Dan juga kredibilitas ekonomi negara itu bisa langsung jatuh di mata dunia. Jadi serem banget kan guys?
Untuk membedakan cara mengatasinya, kelompok kami memakai kacamata teori Situational Crime Prevention atau SCP dari Ronald V. Clark. Menurut teori ini, kejahatan cyber atau manipulasi info dari pasar modal itu bisa dicegah bukan dengan cara mengubah moral si pelaku, melainkan dengan cara merekayasa situasi lingkungannya. Tujuannya ada dua. Yang pertama, mempersempit peluang mereka, dan yang kedua, menaikkan risiko tertangkap atau increasing the risks bagi pelaku sekaligus memotong provokasi di masyarakat. Terus, gimana cara Bursa Efek Indonesia mempraktekkan teori SCP ini? Berdasarkan studi literatur pada dokumen tata kelola resmi BEI, mereka punya dua senjata utama. Pertama, untuk meningkatkan risiko pelaku, BEI punya tim khusus untuk melakukan media monitoring secara non-stop 24 jam penuh untuk mendeteksi rumor digital. Kedua, untuk meredam provokasi, Divisi Komunikasi Perusahaan BEI langsung menerapkan SOP Komunikasi Krisis Satu Pintu sebagai single source of truth untuk meluruskan hoaks dalam hitungan menit. Nah, hebatnya lagi, kalau misalnya hoax ini sampai bikin pasar itu anjlok parah, BEI ini udah punya sistem guys, sistem otomatis yang namanya ini adalah trading halt, yaitu menghentikan sementara seluruh aktivitas perdagangan saham agar para investor ini punya waktu untuk bisa menenangkan diri dan juga berpikir dengan jernih. Jadi kesimpulannya, pengamanan objek vital nasional di zaman sekarang nggak cuma soal untuk menjaga fisik hanya pakai pos satpam saja, tapi juga menjaga ketahanan informasi publik juga. Rekomendasi dari kelompok kami, BEI, perlu terus memperkuat sistem deteksi dini hoaks berbasis AI dan nggak bosan-bosan mengedukasi literasi keuangan buat para investor retail. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Aku Konita, mewakili kelompok 1, Respam Outfit, Kriminologi, Universitas Budi Luhur. Pamit undur diri. Stay safe and see you!